Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk boleh sama-sama datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sehingga firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kekuatan, boleh mengingatkan kami ketika kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh sama-sama datang untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi setiap kita. Kiranya setiap kita boleh melihat dengan seksama firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ini. Pemberian mana dan penetapan Sabat. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir. Oleh tangan Tuhan waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah itu mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu, Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab siapakah kami ini, sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang, dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya. Siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya kepada yang lain, apa itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang.
menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, orang yang memungut banyak tidak kelebihan, dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi, sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari mulai terik, roti itu meleleh. Pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat, 2 gomer seorang. Kemudian semua pemimpin umat datang memberitahunya kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan selebihnya, sisihkanlah untuk disimpan sampai pagi. Mereka menyisihkannya sampai pagi seperti yang diperintahkan Musa. Tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini kamu tidak akan menemukannya di padang. Selama 6 hari kamu memungutnya, tapi pada hari ke-7, hari Sabat, tidak akan ada roti itu. Tetapi pada hari ke-7, ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya, dan mereka tidak menemukannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menamainya mana. Warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka melihat roti yang kuberikan kepadamu sebagai makanan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana segomer penuh di dalamnya, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Harun menaruh buli-buli itu untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Orang Israel makan mana selama 40 tahun, sampai mereka tiba di tanah hunian. Mereka makan mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Segomer setara dengan 1/10 eva. Demikian pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan merupakan satu hal yang tidak asing bagi setiap kita dan begitu penting dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita perlukan ketika engkau dan saya membangun sebuah relasi. Tanpa kesetiaan, relasi itu tidak akan pernah terjadi. Dan bisa jadi, relasi itu akan cepat pudar dan hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2021, mungkin dari sebagian besar kita pernah mendengar berita ini, di mana pendiri Microsoft, Bill Gates, diceraikan oleh istrinya yang bernama Melinda. Mereka sudah menikah selama 27 tahun, Bapak Ibu sekalian, dan dikaruniai dengan 3 anak. Tetapi karena satu hal, dari kutipan dari CNN News, pada waktu itu, alasan Melinda menceraikan Bill Gates adalah karena kedekatan atau Bill Gates berteman dengan seorang yang bernama Jeffrey Epstein, di mana dia adalah seorang pelaku kejahatan seksual pada waktu itu. Dan oleh karena itu, kedekatan inilah membuat Melinda tidak suka dengan Bill Gates. Dan akhirnya kemudian Melinda mengajukan gugatan cerai pada tahun 2019, Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa kesetiaan pada akhirnya akan diuji.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kisah yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di padang gurun Sin. Padang gurun Sin di mana Bapak Ibu sekalian? Padang gurun Sin itu terletak di antara Elim dan Sinai. Di padang gurun inilah mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mengapa mereka bersungut-sungut ketika mereka menghadapi sedikit situasi yang tidak mengenakan bagi mereka? Ketika ada satu hal yang mereka rasakan, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka langsung bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kenapa mereka melakukan itu di hadapan Tuhan? Mereka lupa bahwa Tuhan sejak permulaan telah menolong mereka sampai detik itu. Mereka lupa akan pertolongan Tuhan. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana mereka hanya melihat ke belakang. Mereka tidak bisa melihat ke depan apa yang Tuhan janjikan bagi mereka. Oleh karena itu tidak heran Bapak Ibu sekalian, ketika engkau dan saya membaca bagian ini, kita bisa melihat bagaimana mereka lebih memilih untuk tinggal di Mesir dan mati di sana. Kenapa mereka demikian? Karena di sana mereka bisa menikmati begitu banyak makanan yang menyenangkan, mengenyangkan perut mereka. Berbeda dengan kondisi mereka saat ini. Walaupun mereka diperbudak di Mesir, mereka lebih suka untuk memenuhi kepuasan diri mereka, Bapak Ibu sekalian. Memenuhi segala hal yang bersifat jasmani dalam diri mereka, yang hanya bersifat sementara. Sehingga dari sini kita bisa melihat, mereka melupakan janji Tuhan. Mereka tidak bisa melihat janji yang telah Allah berikan kepada mereka. Janji yang begitu besar, yaitu sebuah tanah perjanjian yang akan mereka tinggali suatu saat nanti. Mereka lupa akan janji Tuhan itu. Mereka lupa akan janji Tuhan itu. Dan mereka hanya fokus ke dalam diri mereka sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan mereka menuduh Musa dengan cara yang sangat menyakitkan. Bahwa dengan membawa mereka keluar dari Mesir, ia berencana membuat mereka mati kelaparan. Padahal apa yang dilakukan oleh Musa adalah perintah daripada Allah untuk membawa mereka keluar. Dengan maksud untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Israel. Mereka begitu menilai rendah keselamatan, kebebasan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Hingga mereka lebih memilih mati di Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika bangsa Israel mengeluh kepada Musa, di sini sebenarnya mereka itu mengeluh kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ini merupakan satu tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka berpikir, bangsa Israel berpikir, bahwa jika mereka tetap akan mati, lebih baik mereka mati di Mesir. Mereka beranggapan bahwa mereka akan mati di padang gurun. Seandainya Bapak Ibu sekalian, jikalau Tuhan memang ingin membunuh mereka, dari awal Tuhan sudah bisa lakuin. Tuhan bisa melakukannya dengan begitu mudah ketika mereka menyeberangi laut Teberau. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan justru menyelamatkan mereka ketika itu. Jadi sekarang pun Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama dan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Sehingga sikap dari bangsa Israel ini menunjukkan ketidakpercayaannya mereka terhadap Allah dan kuasanya serta kebaikan Tuhan. Ketidaksabaran, sikap tidak berterima kasih
dan ketidakpercayaan mereka terhadap Allah tampak semakin buruk karena mereka baru saja menerima berbagai macam perkenanan yang Allah lakukan begitu ajaib. Selain itu Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Allah mampu menolong mereka dalam keadaan darurat dan dalam keadaan mendesak sekalipun. Dan rahmat-Nya selalu tersedia bagi mereka. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan lakukan terhadap mereka. Tetapi justru mereka memberontak terhadap Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa semangat mengeluh kepada Tuhan menandakan adanya satu masalah relasi antara manusia dengan Allah. Sehingga dari sini ketika bangsa Israel mengeluh di hadapan Tuhan, itu artinya ada problem, ada masalah antara bangsa Israel dengan Allah. Sehingga mereka tidak puas. Sehingga kita bisa melihat hampir sebagian besar dari mereka bergabung di dalam pemberontakan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat bukan? Walaupun umat Tuhan terus mengeluh, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Allah tetap peduli kepada mereka. Allah menyatakan kepeduliannya kepada bangsa Israel. Tuhan masih tetap mendengarkan keluhan mereka Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak ninggalin mereka. Justru Tuhan dengar keluhan mereka. Dan memberi apa yang mereka minta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 4 kali Alkitab mencatat bahwa Allah mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Kita bisa lihat dalam catatan Keluaran dari pasal 16. Ayat 7, 8, 9, dan 12. 4 kali kita bisa melihat Allah mendengar sungut-sungut mereka. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan kita melihat menariknya, Tuhan mendengar apa yang mereka minta. Tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Allah yang adalah sumber kasih karunia telah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan dari bangsa Israel. Ketika mereka berbicara tentang makanan yang dapat mereka makan, justru apa yang Tuhan kasih, Tuhan berjanji akan memberi makan umatnya sampai kenyang. Sehingga kita bisa melihat, dari khotbah minggu lalu juga kita bisa melihat bukan? Apa yang Tuhan kasih justru melebihi apa yang mereka minta. Dari sini kita bisa melihat bukan Bapak Ibu sekalian. Inilah bukti kasih Allah. Dan kesabaran Allah kepada umatnya yang suka mengeluh, suka memberontak. Meskipun mereka suka bersungut-sungut. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tetap menepati janji-janjinya. Dan memberikan apa yang umatnya butuhkan. Tuhan memberikan mana dan burung puyuh untuk mereka nikmati Bapak Ibu sekalian. Untuk mereka makan pada waktu itu. Dengan pemberian seperti ini, tentunya Tuhan ingin bangsa Israel, Tuhan ingin umatnya menikmati segala kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat daripada Tuhan tersebut. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menikmati berkat itu pun, ada hal yang perlu ditaati oleh bangsa Israel.
Pertama, mereka harus bangun pagi-pagi. Mereka memungut mana dan makan setiap hari. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak rakus, melainkan mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Dan ini senada dengan apa yang Yesus ajarkan, Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, percaya kepada Tuhan yang dengan ajaib akan memberkati, sehingga mana yang mereka ambil itu cukup untuk hari itu dan juga untuk hari Sabat. Sehingga kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, ketidaktaatan pada apa yang telah Tuhan tetapkan akan membuat berkat itu kemudian menjadi kutuk. Dari sini kita dapat melihat kenapa Tuhan memberikan ini. Tuhan ingin menguji mereka. Apakah mereka betul-betul mempercayainya dan hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Mereka mau taat atau enggak? Apakah mereka sanggup hidup dengan memenuhi kebutuhan makan dan minum saja? Dan meskipun sekarang mereka gelisah karena kehabisan perbekalan apakah mereka bisa tenang dan puas dengan roti sebanyak yang diperlukan untuk hari itu saja? Dan bergantung total kepada Allah untuk persediaan esok harinya. Demikianlah Allah menguji apakah mereka betul-betul mau melayaninya dan senantiasa setiap saat setia kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari sini kita juga dapat melihat ketika Tuhan menunjukkan kasih setianya dan kasihnya kepada umatnya. Di sini juga Tuhan ingin menyatakan bahwa hanya Dialah Allah, bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan. Hal ini telah dibuktikannya kepada para musuhnya. Dia menunjukkan kepada orang-orang di Mesir siapa Tuhan yang telah menenggelamkan bangsa tentara Mesir di laut. Dan sekarang dia menunjukkan hal yang sama kepada umatnya. Hanya kali ini dengan konteks, dengan cara yang berbeda. Yaitu apa? Dia menunjukkannya dengan memenuhi segala apa yang mereka butuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa ketika Allah melakukan semuanya itu, Allah ingin menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan berarti mengenal Dia sebagai Allah yang mulia. Dan dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana Harun yang sebagai juru bicara Tuhan mengumpulkan bangsa Israel kepada hadirat Tuhan dan kemudian mengarahkan mereka kepada kemuliaan Tuhan. Dan apa yang disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu, apa yang dilihat oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah Shekinah, yaitu awan kemuliaan, hadirat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan di atas awan, yang merupakan manifestasi nyata keagungannya. Namun Tuhan juga dipermuliakan pada saat Ia mengirimkan mana dan burung puyuh bagi bangsa Israel. Dari sini Bapak Ibu sekalian kita makin bisa melihat bagaimana Allah adalah Allah yang mendengar dan Allah yang peduli kepada umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan ingin menyelamatkan umatnya, semua tujuannya hanya bagi kemuliaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, maka Allah yang sama akan memimpin kehidupan mereka dan tetap menunjukkan kasih setianya kepada umatnya.
Namun sangat disayangkan, umat Tuhan begitu bodoh. Mereka tidak bisa melihat hal itu. Dan justru mereka mempersalahkan Musa. Dan saat itu pun mereka melawan Tuhan. Pemberian mana dan burung puyuh harusnya ini pun sudah menjadi bukti nyata pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Dan ini adalah perbuatan Allah yang setia berjalan bersama dengan mereka. Namun karena kebebalan mereka buta, mereka tidak bisa melihat semua itu. Mereka tidak melihat bahwa setelah peristiwa orang Israel itu masih harus diberitahu lagi bahwa sesungguhnya yang memberi mereka makan itu bukan Musa, tetapi itu berasal dari Allah. Kita bisa lihat dalam catatan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-32, Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-12, melalui hal ini, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini merupakan satu bukti yang otentik mengenai kuasa Allah sebagai Tuhan. Dan perkenanan khususnya kepada mereka sebagai Allah mereka. Ketika Allah menjatuhkan tulah ke atas orang Mesir, itu adalah supaya mereka tahu bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang besar. Dan waktu Ia mencukupkan apa yang bangsa Israel perlukan, tujuannya apa? Supaya umat Tuhan tahu bahwa Dia adalah Allah mereka, bahwa Dia adalah Allah yang akan menyertai mereka, yang akan selalu berjalan bersama dengan mereka. Cuman yang dikasih Tuhan. Dari kisah ini kita bisa melihat bukan? Allah begitu mengasihi umatnya. Walaupun umatnya bersungut-sungut, umatnya memberontak, Allah hadir bersama umatnya. Dia setia bersama umatnya. Dalam kisah perjalanannya, dalam kisah perjalanan bangsa Israel, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu bukti yang nyata penyertaan daripada Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan apapun untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak setia. Tidak ada alasan apapun kita mengatakan bahwa Allah itu tidak setia dalam kehidupan kita. Anugerah dan kemurahan Allah menyingkapkan bahwa Allah itu sungguh baik. Kemurahannya tetap tersedia meskipun orang percaya jatuh dalam dosa, bahkan meninggalkan Dia. Alkitab menyaksikan Bapak Ibu sekalian, kasih setia Allah yang begitu besar, yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Pada Daud, Allah berjanji, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Janji yang sama, janji yang serupa, juga diberikan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sekali lagi tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Yang ada bisa jadi apa? Engkau dan saya justru yang meninggalkan Tuhan. Kita justru yang meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan sedang menantikan kita, kita tidak mau bertemu dengan Tuhan. Kita justru pergi dari Tuhan, kita meninggalkan Dia jauh-jauh. Itu yang terjadi. Cuman yang dikasih Tuhan, Allah setia kepada engkau dan saya yang suka mengeluh, yang suka tidak puas dengan apa yang mungkin Tuhan kasih kepada kita.
Dia tidak pernah ninggalin kita. Dia hadir bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih setianya, kasih setia Allah menjadi alasan utama bagi orang percaya untuk terus hidup di dalam kebenaran. Alkitab berkali-kali mengingatkan orang percaya untuk hidup di dalam iman yang benar, yang diwujudkan dalam tekad untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, pertobatan dan keberanian untuk kembali kepada Allah, rela menerima hukuman atas dosa, berseru dalam doa yang tidak putus-putusnya, bahkan tidak pernah putus asa ketika mengalami cobaan dalam kehidupan, ketika mengalami kesukaran, ketika mengalami penganiayaan. Kita bisa melihat kasih setia Allah dan rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Kasih setia dan rahmat Allah menjadi alasan utama mengapa kita sebagai orang percaya juga harus menjadi orang yang bertobat. Menjadi orang Kristen yang berdoa dengan tekun. Menjadi orang Kristen yang mengampuni. Menjadi orang Kristen yang melayani. Menjadi orang Kristen yang rela berkorban. Bersyukur, bersuka cita senantiasa. Dan mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih setianya bagi setiap orang percaya menyingkapkan kesadaran akan keunikan dan keistimewaan keselamatan yang telah dianugerahkannya bagi kita. Yaitu keselamatan yang mengubah orang percaya menjadi penyalur-penyalur kasih Allah. Allah menyukai Bapak Ibu sekalian kasih setia yang telah Ia berikan bagi kita. Lalu kemudian sebagai umat-Nya kita nyatakan kembali, kita salurkan kembali kepada orang-orang lain. Sama seperti Yesus. Mereka harus menghadirkan kasih setia dan kemurahan Allah kepada siapa saja. Khususnya kepada mereka yang terlupakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kiranya melalui perenungan ini, kita diingatkan kembali bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita, apapun musim kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Allah yang setia dan kesetiaannya sudah teruji. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tadi dari ilustrasi yang pertama, kita bisa melihat bahwa kesetiaan manusia bisa berubah. Betul Bapak Ibu sekalian. Hari ini orang itu bisa baik. Besok apakah dia bisa baik sama kita? Belum tentu. Belum tentu. Hari ini dia bisa setia sama kita. Besok apakah dia bisa setia sama kita? Belum tentu. Ketika ada satu hal mungkin, hal sepele aja, yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, yang tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, mungkin di detik itu, dia akan meninggalkan kita. Dia akan pergi meninggalkan kita. Kesetiaan manusia itu tidak akan pernah selama-lamanya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tidak dengan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah bagi engkau dan saya. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Apapun musim kehidupan kita, ketika engkau dan saya lagi senang, ketika kita lagi berduka, Allah hadir bersama dengan engkau dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dari kisah ini kita juga bisa belajar, bukan? Untuk mencukupkan diri kita sendiri dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sejauh mana kita sering mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Pernah nggak kita bersyukur sama Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun diajar ketika kita melihat Tuhan yang setia dalam hidup kita. Ketika kita melihat Allah yang berjalan bersama dengan kita. Di sana pun kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita pun harus belajar bersama, berjuang, memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, karena kita sadar, kasih setia Allah yang begitu besar telah diwujud nyatakan di dalam Kristus yang mati bagi engkau dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi kasih setia Allah dalam pribadi Kristus, kita pun harus berjuang memiliki hidup di dalam kebenaran dan berjuang untuk memiliki hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, melalui kasih setia Allah kepada kita, kita yang sudah menerima kasih itu, kita yang sudah merasakan kasih itu, kita dipanggil untuk kembali menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena mereka membutuhkan kasih itu. Sehingga kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tidak menjadi orang Kristen yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kita mulai peka atas apa yang Tuhan mau engkau dan saya lakukan. Karena saya yakin dan percaya ketika engkau dan saya betul-betul sudah merasakan kasih Tuhan itu, merasakan janjinya Tuhan itu seperti apa, mencicipi segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita pun punya kerinduan yang sama. Ingin orang lain merasakan apa yang kita rasakan, bukan? Untuk itu kita perlu bergumul di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Kita baru menjalani tahun yang baru di bulan Januari. Kita tidak akan pernah tahu kehidupan kita di sepanjang tahun ini akan seperti apa. Hari ini mungkin engkau dan saya sehat. Engkau dan saya bisa datang beribadah seperti ini, menikmati Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah tahu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan dan seterusnya. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Tetapi satu hal Bapak Ibu sekalian, kita punya pegangan yang kuat. Kita punya Allah yang selalu menyertai engkau dan saya Bapak Ibu sekalian. Kita hanya perlu bersandar total kepada Tuhan yang telah melakukan begitu banyak mujizat di sepanjang sejarah. Bahkan sampai saat ini. Maukah kita melangkah bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini? Menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Ketika kita bergumul, ketika engkau mengalami masalah, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau
dan saya. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi orang-orang yang betul-betul mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan kami, Allah yang selalu menepati janji-janjinya dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar, terkadang kamilah yang menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh dari kami. Tapi kami bersyukur, Allah masih beranugerah bagi setiap kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami hari demi hari. Tuhan pimpin kami, ajar kami untuk boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan.